Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan bersama saya, Ibu Nur Sasanti. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Teknik pengawetan bahan pangan. Ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan, antara lain ada teknik fisika, merupakan pengawetan bahan pangan dengan cara melakukan tindakan fisik pada bahan pangannya. Beberapa contoh cara pengawetan makanan bahan nabati secara fisik antara lain pengeringan, merupakan proses mengeluarkan atau menguapkan sebagian besar air yang dikandung pada bahan pangan melalui penggunaan energi panas. Contohnya keripik pisang. Pisang yang tadinya berupa buah masih memiliki kandungan air yang banyak. Kemudian setelah terjadi pemanasan digoreng akan mengalami pengurangan kadar air sehingga keripik dihasilkan berupa keripik yang kering dan tahan lama. Berbeda apabila belum mengalami pengeringan, akan mudah busuk. Pengawetan suhu rendah. Ada dua macam, yaitu pembekuan dan pendinginan, di mana pembekuan itu merupakan penyimpanan makanan dalam keadaan beku, sedangkan pendinginan merupakan penyimpanan bahan makanan di atas suhu pembekuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghambat kerja dari bakteri yang menyebabkan pembusukan pada bahan makanan. Berikutnya pembuatan tepung. Pembuatan tepung ini terjadi pengubahan bentuk bahan pangan dari yang tadinya bukan tepung menjadi tepung. Dan tepung ini dengan dijadikan tepung ini maka akan bertahan lebih lama daripada jika tidak berupa tepung. Teknik berikutnya adalah teknik pengawetan makanan bahan nabati secara kimiawi. Ada beberapa contoh pengawetan bahan makanan nabati secara kimiawi, yaitu ada pengasinan. Pengasinan ini dengan cara menambahkan garam pada bahan makanan. Sama tujuannya adalah untuk menghambat proses pembusukan oleh bakteri. Pemanisan, penambahan larutan gula pada bahan makanan. Untuk pengasinan dan pemanasan ini merupakan proses pengawetan bahan kimiawi secara alami. Sedangkan untuk pengawetan makanan bahan nabati secara kimiawi buatan, yaitu dengan cara menambahkan bahan pengawet, di mana bahan pengawet ini berupa zat kimiawi buatan, contohnya seperti enzim papari, asam sitrat dan ada enzim bromelin. Ada juga beberapa teknik untuk mengawetkan makanan bahan nabati, yaitu teknik pengalengan. Cara ini menggabungkan teknik kimiawi dan teknik fisika, di mana teknik kimiawi itu dengan penambahan bahan pengawet dan teknik fisika dengan memanfaatkan ruang hampa dalam kaleng, yang mana akan menghambat aktivitas bakteri dalam pembusukan makanan, sehingga makanan akan lebih awet. Contoh makanan awetan dari bahan nabati. Ada asinan. Asinan ini merupakan yang diawetkan dengan cara direndam dalam larutan garam. Dapat berisi satu jenis bahan ataupun kombinasi dari beberapa bahan makanan. Acar menggunakan asam cuka untuk merendam bahan makanan. Bahan yang digunakan biasanya kubis, ada bawang, cabai, wortel, mentimun, dan juga kacang panjang. Manisan. Manisan hampir sama prinsipnya dengan asinan. Hanya saja manisan ini tidak direndam dalam garam, akan tetapi direndam dalam larutan gula dengan kadar tinggi. Serta makanan awetan dari bahan nabati yang berupa makanan ringan. Dibuat makanan ringan.
Contohnya ada berbagai macam selai dan ada juga berbagai macam jenis keripik. Kemasan makanan awetan dari bahan nabati. Jadi kemasan ini juga akan mempengaruhi pada pada makanan awetan yang kita buat. Selain itu, ada beberapa fungsi kemasan. Kemasan harus dapat melindungi isi dengan baik, bentuk dan ukurannya menarik. Jadi kalau kita melihat kemasan dari suatu makanan awetan dari bahan nabati itu kok bentuk dan ukurannya menarik, pasti kita akan tertarik untuk membelinya. Labeling harus jelas dan komplit, ada labelnya, merek dagangnya, dan lain-lain. Beberapa fungsi kemasan antara lain sebagai fungsi perlindungan, menjaga produk tetap bersih, fungsi penanganan, mempermudah dalam proses penanganan kemasan, fungsi pemasaran, membuat konsumen tertarik pada produk sehingga membantu dalam promosi dan penjualan. Jenis-jenis kemasan, ada kemasan primer, di mana kemasan ini adalah kemasan yang berhubungan langsung dengan produk, ukurannya relatif kecil, atau sering disebut juga dengan kemasan eceran. Kemasan sekunder merupakan kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer, dan ada kemasan tersier. Biasanya, kemasan tersier ini diperuntukkan sebagai kemasan transport berupa kardus dan bentuknya atau ukurannya lebih besar. Pelabelan. Dalam kemasan itu harus diberi label. Label itu terkait dengan 3 fungsi utama, yaitu sebagai fungsi identifikasi, fungsi membantu penjualan produk, dan fungsi pemenuhan peraturan perundang-undangan. Di mana label yang baik itu harus memuat hal-hal berikut: nama produk, nama dagangnya, komposisi dari produk yang dibuat, berat atau isi bersih atau neto, nama dan alamat produsen untuk memudahkan apabila ada konsumen yang akan memesan produk tersebut. Nomor pendaftaran biasanya kita dapat dari produk dari apa ya? Dari Menteri Kesehatan itu ada. Kemudian tanggal dan bulan serta tahun kadaluarsanya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.